selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam Waalaikumsalam. kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di NKA Webinar. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti webinar setiap Sabtunya dan meluangkan waktunya untuk memperdalam, ilmunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebelum kita mulai webinar ini, ada sedikit, pelaturan. Teman-teman diharapkan menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan background yang sama dengan saya, Bu Nani dan Ibu Aisyah, dipersilakan. Kemudian nanti teman-teman akan di-mute, namun jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa chat dulu di kolom, komentar atau di kolom chat Zoom-nya. Kemudian sekilas mengenai NQA ada badan sertifikasi ISO di mana di Indonesia ada 4 pilar bisnisnya. Yang pertama itu sertifikasi untuk output-nya itu berupa sertifikat. Jika direkomendasikan, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk divisi kedua yaitu divisi assessment, di mana untuk output-nya sendiri yaitu berupa laporan. Kemudian divisi training, untuk divisi training ini salah satu produknya yaitu webinar di pagi hari ini. Kemudian ada divisi software, di mana untuk divisi software ini kita jualan software-software seperti ERP dan lain-lain yang berupa software improvement. Kemudian kita sudah 36 tahun lebih di dunia, untuk sertifikat yang sudah ISO atau sudah rilis di dunia itu ada kurang lebih 55.000. Kemudian kita juga sudah beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Supaya kepuasan pelanggan alhamdulillah cukup puas dengan rata-rata kerjasama itu 10 tahun dan jumlah karyawan di seluruh dunia kurang lebih 1.000 orang. Nah, teman-teman, untuk event kita di pagi hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian e-materi yang isinya daging semua, nanti akan yang disampaikan oleh Ibu Nani. Kemudian nanti ada bonus e-book yang akan dibagikan. Caranya gampang, teman-teman bisa foto barcode-nya dengan sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Silakan teman-teman bisa dipoto barcode-nya untuk mendapatkan 3 item tersebut. Oke, kemudian ini dia untuk e-book yang nanti akan dibagikan yang related dengan tema webinar di pagi hari ini mengenai resilient. Ini untuk bonus yang nanti teman-teman akan dapatkan jika berinvestasi. Oke, baik. Ini dia untuk topik kita di pagi hari ini. Ini topiknya luar biasa. Kemudian juga speakernya juga luar biasa. Ini kemarin banyak sekali yang DM ke saya nih, Mas Aldo, kapan nih Bu Nani ngisi lagi nih? Saya udah nungguin nih. Kapan-kapan. Nah, ini kita sudah hadirkan kembali Bu Nani. Nah, untuk pagi hari ini Bu Nani akan membawakan topik How to Improve Emotional Capability and Resilient Skill at Work. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Nani. Baik, terima kasih Mas Aldo atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat itu. So, dengan demikian, 2 jam ke depan ini ada 3 pertanyaan kritis nih Bapak dan Ibu yang mesti kita carikan temukan jawabannya. Yang pertama kan adalah tentang why. Why? Kenapa 2 skill ini menjadi skill fondasi atau mendasar untuk kesuksesan seseorang yang memang menemukan dirinya sebagai pelaku bisnis di dalam suatu perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua, maka ketika kita menemukan why-nya, itu sudah mulai tumbuh kesadaran gitu ya, yang bisa menstimulus kepada diri kita sendiri untuk kemudian menguatkan pemahaman kita. Jadi yang nanti mesti kita cari adalah pemahaman yang mendasar, yang logis, yang praktis tentang apa sesungguhnya emotional capability itu dan apa sesungguhnya resilience itu. Kenapa mereka dijadikan 2 kompetensi yang kalau kita lihat nanti dari hasil riset, kualitas dari kepemimpinan yang dibutuhkan perusahaan di tahun ya 2025 sampai mendatang, ternyata 2 ini masuk ke dalamnya. Ada 13 kualitas leader yang harus dimiliki, ya 2 dari 13 ini adalah emotional capability dan resilience. Dan yang ketiga, ketika pemahaman nanti itu sudah tumbuh di dalam mental kita, di dalam cara berpikir kita, maka kemudian kita terstimulus untuk kemudian bertanya, kalau begitu gimana caranya?
ya. Tetapi karena pertemuan kita hanya 2 jam, maka bagaimana caranya bisa memperkuat gitu kan ya, jauh lebih besar kemampuan mengelola emosi dan juga resilience kita gitu. Maka di sini yang kita tujukan adalah untuk menyadarkan, caranya adalah menyadarkan dan kemudian menginspirasi sehingga terdorong untuk mau melakukan tindakan yang lebih atau yang belum pernah dilakukan atau bahkan mau melakukannya lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, mari coba sama-sama teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian gitu kan untuk membayangkan ya. Riset mengatakan dan juga persona global memiliki satu bukti yang kuat bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi, maka dilihat oleh orang lain sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosi. Maka bisa kita simpulkan bahwa mereka itu adalah orang-orang, silakan Mbak Aisyah, mereka itu adalah orang-orang yang satu, itu pastinya punya kualitas hubungan baik dengan berbagai pihak. Itu udah jelas. Nggak pernah ada yang namanya musuh yang hadir di dalam hidupnya dia, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang punya kecerdasan emosi tinggi, itu punya kecenderungan dia tetap tenang dalam menghadapi ketidaksepakatan, tetap cool di dalam menghadapi perbedaan. Gitu. Dan yang ketiga, orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi bisa dilihat sebagai orang yang dia bisa tetap fokus dan dia mampu menyampaikan pesan meskipun dia dalam keadaan yang tertekan. Ini nggak mudah loh, Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Tapi bukan berarti ini nggak bisa kita dapatkan. Ya, semua ini bisa kita dapatkan kalau kita bisa melakukan yang namanya latihan sedikit demi sedikit gitu ya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kecerdasan emosi tinggi, pastinya dia menempatkan dirinya sebagai pembelajar sejati, Bapak dan Ibu sekalian. Karena untuk mendapatkan kecerdasan emosi yang tinggi gitu ya, maka kita harus bisa menjadi orang yang selalu terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap yang namanya pandangan-pandangan gitu ya. Sehingga dengan demikian gitu ya, orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi adalah orang yang meskipun dalam keadaan tertekan, pressure-nya tinggi, tapi dia mampu melihat lebih jelas dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan dengan efektif. Ya, dan orang yang kecerdasan emosinya tinggi, di antaranya itu juga diidentifikasi dengan karakter bahwa dia selalu bisa mengatasi konflik dengan tetap bisa menjaga trust dan integritas. Oke. Jadi kebayang kalau seorang leader memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi dan karakter-karakter ini ada, maka leader ini punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa memberdayakan orang lain selain memberdayakan dirinya sendiri. Kalau dia punya kemampuan memberdayakan diri dan orang lain, maka dengan demikian dia punya peluang yang besar sekali untuk mendorong orang lain ya mendukung dan bersama-sama memajukan perusahaan ya. Mari kita coba bayangkan konsekuensi apa yang terjadi kalau kedua belah pihak, leader maupun orang-orang yang dipimpinnya, kecerdasan emosinya itu rendah. Yang jelas, ya, generasi zaman sekarang begitu ada kesulitan yang tidak nyaman, dia akan kemudian hengkang. Itu jelas sekali. Shanti beberapa kali membuat pernyataan, saya akan mundur, saya akan mundur, saya akan mundur. Tetapi karena Shanti bisa terbuka memanfaatkan coaching session, ya coaching atau counseling session, dia pun mulai bertumbuh cara berpikirnya. Ya, yang setiap hari selama 3 bulan dia selalu bercerita bagaimana dia murung, bagaimana dia selalu menangis, bagaimana selalu dia tidak happy, dan itu pastinya buat kesehatan mental tidak baik. Dan pastinya akan satu waktu, gitu kan ya, karet yang tadinya begitu lentur, tetapi kemudian karet itu karena kelenturannya nggak pernah dilatih, pasti pada satu ketika akan putus, gitu kan ya. Maka dengan demikian, penting sekali bagi suatu company untuk memfasilitasi ya sumber daya kapitalnya, sumber daya manusianya, gitu kan ya, untuk bisa difasilitasi kecerdasan emosinya. Karena ini akan membawa keberuntungan bagi siapa saja. Jadi kebayang kalau turnover karyawan tinggi, maka itu akan menimbulkan persoalan baru, stres baru, ya, harus menjadi tidak efisiensi dalam waktu, tidak efisiensi dalam biaya, padahal orang ini, anggota tim ini baru kemudian di-training, dikembangkan, sudah tinggal jalan, tiba-tiba dia mundur, dengan demikian leadernya mulai dari nol lagi dan sebagainya, sehingga leader pun menjadi tidak sehat, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, orang-orang yang bekerja dengan kemampuan emosi yang begitu rendah, dia itu selalu berkomunikasinya selalu di-hijack dengan amigdalanya. Amigdala itu adalah bagian dari otak yang mengatur emosi. Jadi komunikasi dia selalu didominasi dengan emosi.
Ya, jadi kebayang kalau leader maupun anggota timnya berkomunikasi dengan emosi, dia tidak akan bisa melihat dengan logis, dia tidak bisa berpikir dengan logik, tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Maka peluang-peluang untuk berpikir lebih berbeda, berpikir untuk lebih kreatif, itu tertutup. Ya, ini konsekuensi nanti rendahnya kecerdasan emosi, teman-teman sekalian. Kelelahan dan tertekan itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Ya, yang lebih banyak lelah dan tertekannya siapa? Bisa jadi dua-duanya. Tetapi secara logis, gitu kan, yang banyak tertekan anggota tim, yang banyak lelah adalah anggota tim. Kenapa? Karena leader itu masih punya power, masih punya apa namanya aspek istimewa yang bisa menekan, yang tanpa dia sadari dia bisa kemudian memaksa dan sebagainya. Tapi dia pun dengan cara yang dia lakukan seperti itu, tanpa disadari itu akan mendatangkan kelelahan pada satu waktu tertentu untuk si leader sendiri. Dia menjadi tidak happy gitu loh, karena cara-cara yang digunakan lebih banyak cara-cara menekan gitu. Ya, dan ketidakhappyan ini sebetulnya gampang kita bisa melihatnya. Anda ambil saja ya, ambil saja, apakah kita happy bekerja di situ? Ya, ambil saja foto 2 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Kalau 2 tahun yang lalu masih fresh, masih kemudian bersinar, terus tapi sekarang lebih banyak kemudian menjadi mungkin wajahnya lebih kusut, kemudian apa namanya menjadi apa namanya sering sakit-sakitan. Itu sebetulnya menjadi pertanda atau masukan yang sangat bagus untuk kita bisa maknai dan tindak lanjuti gitu ya untuk ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih bertumbuh lagi. Terus kemudian banyak sekali pasti orang-orang bekerja dengan kecemasan. Sekali lagi orang-orang yang bekerja dengan kecemasan itu akan menutup kreativitas, akan menutup kemampuan dia untuk berinovasi, ya. Dan pada akhirnya kalau semua orang kemudian berpikir saya tidak punya pilihan, ya karena saya butuh pekerjaan ini, tetapi dia tidak mau memilih untuk berubah dari cara menghandle-nya dan sebagainya, gitu kan, maka ini menjadi kontribusi tidak sehat bagi perusahaan secara jangka panjang. Gitu. Jadi bisa kelihatan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ya urgensinya sama konsekuensinya, sehingga dengan demikian ini menjadi sangat penting sekali untuk dimiliki oleh kita semua pelaku bisnis, gitu, ya. Mari kita lihat hasil research, teman-teman, ya di tahun 2024 ya, ada 13 leadership skill yang dibutuhkan oleh semua leader. Ini kebutuhan mendasar. Ya, dari 1 sampai 13 mulai dari effective communication, delegasi, kemampuan mengambil keputusan, memotivasi, empati, strategic thinking, ya, conflict resolution ya, sampai kepada time management, critical thinking. Sebagian besar ini adalah parameter yang ada di emotional capability dan resilience. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita sebagai owner dari company atau pengambil keputusan dari company, apalagi yang punya tugas tanggung jawab, ya, bagaimana memikirkan kualitas dari sumber daya manusia perusahaan atau bisnisnya, maka dengan ya mengembangkan desain modul emotional capability dan resilience, maka Anda adalah termasuk pengambil keputusan yang sangat cerdas sekali. Kenapa? Dengan mengembangkan satu modul yang sangat apik, yaitu emotional capability dan resilience, maka Anda dapat 13 ini. Dapat peluang untuk kemudian memberi kesempatan kepada para pelaku bisnis yang ada di perusahaan Anda untuk berlatih sehingga dalam waktu singkat ya SDM Anda memiliki 13 leadership skill ini. Ketika kita bicara tentang emotional intelligence, yaitu kemampuan individu, belum Mbak, kemampuan individu di dalam mengolah, memproses informasi, gitu ya, mengenai emosi dan gimana nanggepinya dengan pas, dengan efektif, yang sehingga mendatangkan produktivitas, bukan mendestruksi, tapi justru membangun, mengkonstruktifkan ke arah produktivitas, gitu kan ya. Maka kita kenal juga namanya emotional quotient, yaitu sebagai kecerdasan yang biasanya IQ ada nilai 160 sekian atau 110, tapi emotional intelligence juga memiliki apa namanya ukuran di situ ya. Dan persona global memiliki ukuran itu sehingga bisa melihat area yang kuat yang mana, area yang perlu diberikan perhatian untuk lebih dikembangkan lagi mana. Ini menjadi pengembangan menjadi sangat terarah. Sehingga dengan demikian bisa kita maknai emotional capability itu adalah kemampuan mengelola emosi kita, yaitu seperangkat kemampuan yang sangat bersifat terapan ya bisa dikembangkan yang membuat kita menjadi lebih mampu mengelola diri kita dan hubungan kita dengan berbagai pihak secara menjadi lebih efektif. Dan ini modal dasar untuk kita selalu bisa produktif. Kebayang kalau satu company budaya kerjanya sehat karena dipengaruhi, dikendalikan oleh orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang baik gitu, yang tinggi,
betapa nyamannya organisasi itu. Dan kita bisa membayangkan bahwa bisnis itu akan bertahan begitu lamanya. Kira-kira sedemikian, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah ini faktanya berdasarkan Francis Tweedy dan Cheryl White, ini adalah researcher dari Persona Global gitu ya. Saya pernah bertemu langsung dengan mereka berdua dan merekalah yang memang menciptakan signature program Persona Global di dalam emotional capability dan resilient ini. Ini terbukti sekali bahwa hard skill ya dengan kecerdasan intelektual itu sebetulnya melahirkan performance yang rata-rata. Itu sudah ada research-nya. Tetapi kalau kemudian ditambah dengan emotional intelligence kompetensi, maka penambahannya itu sebetulnya memberikan kontribusi 80% terhadap daya tarik untuk menghasilkan superior performance. Yaitu apa kinerja yang outstanding gitu ya. Sehingga dengan demikian ini bagi pengambil keputusan yang punya kewajiban atau punya kepedulian memikirkan kualitas sumber daya manusia di company-nya, ini menjadi satu pertimbangan yang perlu dipikirkan ya untuk kemudian menciptakan mengembangkan emotional capability and resilience skill. Ya, ibaratnya apa namanya peta itu saya anggap sebagai yang namanya model atau gambar kalau kita mau membangun rumah. Ketika kita punya dana, kita ingin membangun rumah impian kita, biasanya kita mencari arsitektur, kemudian kita minta bantuan mereka untuk menggambarkan gitu kan ya. Sehingga dengan gambarnya mereka kita punya panduan yang jelas ya, bagaimana mulainya, apa dulu yang harus dilakukan gitu ya, sampai kemudian pada akhirnya terbangun dengan kemudian komplit, utuh, dan siap untuk kita tinggali, ya, atau siap untuk kita nikmati. Demikian juga ketika kita membangun, yaitu kecerdasan emosi kita. Gitu, ya. Jadi yang pertama itu nomor satu fondasi yang Anda harus perkuat itu adalah bagian internalnya Anda, yaitu adalah kemampuan Anda mengelola diri Anda. Ya, di antaranya adalah satu adalah bagaimana Anda berlatih terus-menerus menjadi peka, menjadi selalu sadar gitu kan akan diri Anda, akan emosi diri Anda. Kemudian bagaimana kemudian Anda memiliki cara untuk mengatur diri Anda gitu ya dalam keadaan apapun ya. Sampai kemudian bagaimana Anda kemudian sadar menemukan diri bagaimana bisa memotivasi diri dari waktu ke waktu. Karena kembali lagi bahwa kita akan selalu menghadapi perubahan dan perubahan itu akan selalu menguji ketahanan kita, menguji apa namanya daya juang kita, menguji motivasi kita. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk bisa menemukan cara-cara apa yang bisa cocok dengan kita untuk bisa memotivasi diri kita, gitu ya. Itu adalah yang perlu diperkuat oleh Anda sebagai fondasi. Oke. Tapi fondasi ini nggak cukup karena kita kembali lagi makhluk sosial, nggak hanya berinteraksi dengan diri kita sendiri, tapi kita berinteraksi dengan banyak orang, gitu kan ya. Apalagi kalau kita di dunia kerja nggak mungkin bahwa bisnis kita itu hanya kita dealing dengan diri kita sendiri. Kita akan pasti apa namanya butuh dukungan dari pihak lain, butuh kemudian apa kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang harus kita perhatikan. Faktor eksternal ini tentunya berkaitan dengan yang namanya social awareness dan juga social skill gitu ya. Nah, dua inilah yang nanti Anda harus perkuat bagaimana menghadapi cara pandang yang berbeda, bagaimana emosi-emosi yang sedang ditampakkan oleh pihak lain, orang lain, dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak punya kesadaran akan emosi yang sedang dialami oleh lawan bicara kita atau orang lain yang sedang bekerja sama dengan kita gitu kan ya. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi persoalan tersendiri yang membuat pada akhirnya bisa jadi trust tidak muncul, kerjasama tidak terbangun dengan baik gitu. Ya, sementara social skill ini adalah keterampilan yang nanti akan berhubungan sekali dengan kemampuan Anda mempengaruhi orang lain, kemampuan Anda untuk bekerja sama gitu ya. Nah, ini adalah bagian eksternal yang Anda harus pahami dan Anda harus perkuat. Nah, internal dan eksternal ini ya tidak mudah Anda lakukan. Ya, artinya ada perlu komitmen dan konsistensi untuk terus mengasah, untuk terus mengasah. Apalagi perubahan itu selalu ada, persoalan itu selalu ada dan bentuknya berbeda-beda. Nah, apa yang bisa membuat Anda untuk tetap maju meskipun tantangannya besar untuk mengaplikasikan ya apa namanya kekuatan internal dan kekuatan eksternalnya Anda ini, maka satu pilar lagi yang perlu hadir di Anda adalah kemampuan resiliennya Anda. Kemampuan daya juangnya Anda, kemampuan bertahannya Anda. Nah, ternyata resilience ini juga punya model yang nanti membantu Anda lebih mudah untuk menghadirkan daya juang ini. Sehingga dengan demikian nanti para generasi muda, ya generasi stroberi ini, betul-betul menjadi stroberi yang seutuhnya, yang indah dalam dan luarnya. Bukan hanya luarnya.
Karena apa? Dia mempraktekkan model resilience ini yang sebentar lagi nanti saya akan tawarkan kepada teman-teman sekalian. Nah, kalau fondasi dan tiang-tiang ini ya sudah Anda miliki hadir baik dari mindset-nya Anda juga tahu cara melakukannya, terus kemudian Anda juga punya tools-nya, strateginya, maka atap yang indah itu hanya perlu apa? Aplikasinya dari Anda. Ya, yang saya bisa sering katakan dengan apa namanya, dengan ringkas, applied emotional capability dan resilience ini membutuhkan 3P aja. Apa itu 3P? Praktek, praktek, dan praktek, itu saja gitu loh. Ya, jadi kalau apa namanya tidak dilakukan gitu ya, ya fondasi ini akan sia-sia gitu kan ya, hanya menjadi seonggok fondasi yang tidak jadi rumah gitu kan ya. Tiang-tiangnya lama-lama akan kusam, berkarat gitu kan ya, karena nggak ditopang dengan atap yang indah, yaitu apa kemampuan Anda untuk mempraktekkannya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, yuk kalau gitu bagaimana model emotional capability yang dimiliki oleh persona global? Ini dia. Yang dimaksud dengan internal dan eksternal modelnya adalah kalau internal yang nanti Anda harus kuatkan adalah self awareness yang tidak lain adalah bagaimana Anda selalu ya menemukan diri Anda sadar dirinya tinggi yaitu kemampuan mengenali emosi yang sedang Anda hadapi. Itu menjadi penting sekali. Ya. Sementara self regulation di sini adalah ya kemampuan Anda yang membuat Anda bisa selalu sadar dan punya cara untuk mengatur dan mengelola emosi-emosi itu. Ya. Jadi mau emosi apapun Anda akan dengan peka bisa mengidentifikasi dan akhirnya bisa menemukan cara gimana mengontrolnya, gitu. Gimana mengelolanya supaya tidak menimbulkan ya apa namanya kerusakan kepada Anda atau menghambat pencapaian tujuan Anda. Dan yang ketiga masih bagian dari internal itu adalah bahwa ternyata emotional capability itu membutuhkan yang namanya kemampuan Anda untuk memotivasi diri. Ya, karena sekali lagi apa yang Anda lalui tiap harinya nggak mudah. Gitu. Dan yang namanya kita punya motivasi kadang naik dan turun, tapi gimana caranya kita bisa selalu menemukan bahwa diri kita selalu dalam keadaan yang termotivasi dengan tingkatan yang baik. Maka inilah yang nanti Anda harus sadari untuk menemukan hal-hal apa saja yang bisa membantu Anda untuk memaintain motivasi Anda. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagian dari eksternal yang tadi kita sudah bahas, yaitu social awareness, yaitu adalah Anda harus punya cara bagaimana Anda bisa mampu mengenali dan memahami emosi dari orang lain, ya, dengan tentunya perspektif yang beragam. Sehingga dengan Anda berhadapan dengan orang lain, dengan Anda punya cara, Anda dengan cepat sekali bisa memahami emosi apa yang sedang dialami oleh lawan bicara Anda. Dan kemudian Anda akan punya cara gimana membantu dia mengelola emosi itu agar emosi yang sedang dialami tidak mendatangkan yaitu apa namanya pengaruh negatif kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kita. Itu yang harus dilatih. Ya, dan yang terakhir itu adalah social skill, yaitu keterampilan sosial, yaitu kemampuan kita di dalam membangun hubungan sosial yang positif dengan orang lain, gitu. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan yang selalu positif. Ini. Jadi emotional capability model sebetulnya juga kalau teman-teman punya apa namanya sudah punya apa namanya tuh kesempatan mengikuti the persuasive communicator yang dimiliki oleh Persona Global Indonesia sebagai signature-nya program itu kepake sekali. Itu kepake sekali untuk memudahkan kita untuk mempercepat mendapatkan level kecerdasan emosi yang tinggi gitu. Jadi memang program kami ini program yang sangat terintegrasi sekali gitu. Sehingga dengan demikian akan memudahkan kita untuk apa ya, meningkatkan kompetensi itu dalam waktu yang sangat singkat karena kita akan melihat perubahan yang begitu cepat sekali yang kita tidak sadari dalam diri kita. Oke. Ya, jadi dengan demikian mari kita lihat apa yang harus kita lakukan nih teman-teman nih. Ya. Kesadaran diri ya. Jadi Anda apa namanya harus punya kemampuan untuk membaca dan memahami emosi diri ini. Ya, ini yang saya bantu ini yang sedang saya bantu di Shanti ya, di coach saya yang Shanti gitu. Jadi saya selalu membangun dialog dengan dia ya. Kemudian saya mengajak bicara gitu kan ya. Apa sih yang sebetulnya sedang kamu alami? Emosi apa? Gitu. Maka dia mulai terbiasa mengidentifikasi bahwa saya sedang kesal. Oke, gitu kan ya. Nanti kemudian kesal itu saya bantu dia untuk, oke, kesal itu coba dideskripsikan. Apa sih yang menyebabkan kamu kesal? Jadi saya hadir sebetulnya untuk membuat dia lebih apa namanya mengurangi komunikasinya untuk didominasi oleh emosinya. Tapi saya hadir di situ untuk membuat kognitifnya dia mulai berfungsi, yaitu dengan mengajak berdialog dengan dia. Ya. Tapi kalau ini
kita bisa lakukan dengan melakukan apa? Self talking dengan kita nanti lama-lama. Jadi awalnya mungkin kita perlu bantuan dari orang lain untuk mengarahkan, tapi setelah itu karena sudah terbiasa, maka orang lain itu akan digantikan oleh dirinya sendiri. Dengan apa? Selalu berbicara dengan dirinya sendiri. Ketika terjadi emosi-emosi yang tidak mengenakan karena mungkin tekanan dari pekerjaan, dari hubungan, dari pengelolaan waktu kita, maka kita akan dengan mudah gitu kan ya, dengan otomatisnya langsung kepada proses mengidentifikasi, terus kemudian langsung menanyakan kepada diri kita, apa sih penyebabnya gitu kan ya, dan bagaimana kita melakukannya gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini nanti bisa membuat kita menjadi seimbang, kurang lebih begitu. Ya, terus kemudian di dalam yang namanya self awareness ini juga membutuhkan kita untuk bisa belajar mencintai diri kita. Yaitu apa? Shanti ini sedang saya ajak untuk kemudian hargai diri Anda. Orang lain begitu banyak melihat kelebihan Anda, ya. Tetapi Shanti selalu bilang, kenapa ya orang lain bisa melihat kelebihan saya, tapi saya nggak melihat itu. Nah, ini karena kembali lagi blind spot-nya dia terlalu lebar untuk melihat dirinya sendiri. Maka perlu saya bantu dengan cara adalah mengajak dia untuk berpikir, oke, kesuksesan apa yang pernah kamu dapatkan? Yang pernah kamu lalui apa? Terus kemudian saya tanya, apa yang membuat kamu kemudian bisa berada di kesuksesan itu? Faktor apa? Kemudian dia mulai menjabarkan. Nah, disinilah yang kemudian cara saya membantu membuat dia bisa melihat lebih jelas area yang selama ini tertutup gitu ya. Sehingga dengan demikian internal ya untuk membangun penilaian diri yang akurat bisa dilakukan juga oleh diri sendiri, yaitu dengan dialog. Dengan bicara dengan diri sendiri, apa sih sebetulnya bagian yang apa namanya yang baik dari kita? Maka pembelajar sejati adalah orang-orang yang selalu melakukan review. Hari-hari itu tidak ada jurnal di dalam dirinya, yaitu jurnal yang mencatat apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang sudah baik, apa yang bisa kita pertahankan untuk di kemudian hari, apa yang masih perlu kita coba pikirkan bahwa harusnya saya bisa lebih baiknya dengan cara ini. Nah, ini yang membuat pada akhirnya kita menjadi jauh lebih peka untuk melihat kekuatan dan kekurangan diri kita sendiri, ya. Sehingga dengan demikian perlahan-lahan kita akan menjadi lebih percaya diri, sehingga kita bisa punya kemampuan untuk memproyeksikan keyakinan diri kita dengan lebih pas dan lebih positif nih teman-teman. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai leader, membantu anggota tim Anda dengan mengajak berdialog. Tetapi kalau Anda sebagai leader, Anda bisa juga menggunakan pihak lain, tapi Anda juga bisa melakukan self development dengan banyak-banyaklah Anda melakukan komunikasi dengan diri Anda sendiri, yaitu self talking gitu. Oke, next. Ya. Nah, setelah kita tahu itu semua, mari kemudian kita coba berpikir lebih logis gimana saya bisa melakukan pengaturan diri, ya, pengendalian diri. Oke. Nah, pengaturan diri ini membutuhkan pengendalian diri yang dengan tadi adalah saya tahu, ya, emosi apa yang sedang saya alami dan kalau ini saya nggak pikirkan cara jalan keluarnya, ini akan menjadi dorongan yang mengganggu produktivitas saya dan mengganggu produktivitas anggota tim saya atau mengganggu produktivitas atasan saya misalnya. Jadi ketika saya mengajak Shanti berbicara gitu kan ya, saya bilang, "Oke, apa yang Anda alami? Saya nggak bisa berpikir, saya cemas, saya apa namanya, bawaannya ingin menangis," gitu. Nah ini kan kalau nggak dipikirkan, ini akan berdampak negatif bagi performance-nya dia. Bisa jadi leader-nya dia melihat dia adalah orang yang nggak mampu. Padahal dia punya begitu banyak sejuta, apa namanya, kekuatan-kekuatan yang bisa memberikan sumbangan yang luar biasa kepada company-nya. Nah, ini yang saya bantu. Oke, kalau kalau begitu oke, apa dampaknya nih kalau kamu misalnya cemas seperti ini? Ya saya nggak bisa berpikir. Oke, kalau gitu coba kamu tenangin diri dulu. Jadi saya ajak dia untuk mengambil napas. Jadi latihan bernapas ini akan sangat membantu seseorang kalau dia dalam keadaan panic attack, atau dalam kecemasan, atau dalam, ketidakberdayaan yang begitu dalamnya gitu kan ya, maka saya mengajak dia untuk kemudian keluar dulu untuk menghirup udara segar, kemudian kembali lagi dan mulai bicara dengan jauh lebih tenang gitu ya. Sehingga dengan demikian dia mulai komunikasinya, sedikit demi sedikit sudah berkurang tidak didominasi oleh emosi atau amigdalanya, tetapi sudah mulai kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan untuk berpikir kemudian, apa namanya, logis, itu pelan-pelan hadir sehingga dia pada akhirnya mulai menemukan, solusi-solusi. Kita nggak usah mendesak dia untuk mendapatkan solusi yang, apa namanya, begitu ekstrimnya yang lompatan jauh. Tapi solusi minimal aja itu harus kita hargai gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terus kemudian yang, kedua adalah kemampuan kita untuk menunjukkan kejujuran, integritas secara konsisten. Artinya begini,
ketika kita berada dalam situasi yang bisa jadi tidak menyenangkan buat kita. Oke. Shanti pernah berkonsultasi kepada saya. Dia tidak mampu tidak kuat untuk hadir ke kantor pada hari itu karena dia merasa sakit sekali dan tidak mungkin untuk berpikir. Maka kemudian dia tahu emosi yang sedang dia alami, bahwa dia tidak berdaya, dia merasakan badannya sakit, maka kemudian dia apa namanya mengkaitkan dengan logikanya dia bahwa ini keadaan seperti ini akan berdampak negatif bukankah hanya ke saya tapi juga kepada sekeliling kantor. Oleh karena itu, apa yang bisa saya lakukan? Maka salah satu opsi solusinya adalah dia membuat surat, dia kemudian menghubungi tim leadernya. Okay. Tetapi sebelum dia menghubungi tim leadernya, dia bikin draft itu, kemudian berkonsultasi kepada saya. Okay. Kemudian dari situ dia masih belum bisa mengkotak-kotakkan, memisah-misahkan antara emosi dengan tanggung jawab gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, nah ini menjadi penting sekali. Artinya, ketika kita punya kemampuan memisah-misahkan, oke, keadaan saya sedang sakit, oke, itu adalah satu hal tersendiri. Tetapi saya ini masih terikat dengan company dan saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saya. Itu hal lain lagi. Tetapi dua-dua ini yang harus kita pikirkan seimbang. Jangan kemudian orang lain diminta untuk mengerti. Tolong dong ngertiin keadaan saya lagi sakit nih. Jadi ya maklumin aja ya. Gitu tugas silahkan deh dipikirkan sama yang lain. Nah, ini yang kemudian Shanti mulai belajar. Ketika saya bilang bahwa, oke, apakah Anda punya tanggung jawab? Ada gitu. Apakah dengan ketidakhadiran kamu itu mempengaruhi juga tanggung jawab itu? Iya, oke. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Ya, menyampaikan pesan bahwa kamu sedang sakit, tapi sekaligus kamu bisa menyampaikan pesan bahwa saya masih peduli dengan tugas tanggung jawab saya, gitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dia rubah tuh draft suratnya. Dia kemudian kemukakan itu. Nah, bagi orang-orang yang bisa melakukan itu, maka dilihat oleh orang lain adalah orang yang tidak hanya mendapatkan perhatian nanti ya atau dukungan dari kita, tapi dia juga dilihat sebagai orang yang masih ikut memikirkan kepentingan orang lain. Nah, itu dilihat oleh banyak pihak adalah orang yang sangat apa namanya, orang yang sangat bijak, orang yang sangat apa namanya, peka dan itu dibutuhkan pastinya. Sehingga dengan demikian tim leadernya pun akan dengan senang hati, nggak apa-apa, oke, kamu istirahat aja gitu kan ya. Kalau kamu bisa nanti memberikan tahu saya itu ada filenya ada di mana, saya dengan senang hati akan membantu kamu meneruskannya. Nah, itu akan menjadi satu kondisi yang sangat apa ya, sangat sehat, saling percaya dan sebagainya. Kemudian pengaturan diri yang nanti Anda harus tingkatkan adalah kehati-hatian, ya. Saya seringkali apa namanya, berdialog dengan Shanti, coach saya ini, gitu ya. Dia itu kalau dalam bekerja selalu didominasi dengan kebiasaan berpikir cepat, bertindak dengan cepat, gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian saya tanya kepada dia. Oke, apa yang membuat hasil dari pekerjaan kamu dibeli oleh oleh tim leader kamu? Saya suka men-challenge begitu. Dia mengatakan bahwa data yang disampaikan kepada tim leader adalah data yang akurat, terus kemudian minim type error gitu kan ya, dan saya menguasainya. Nah, itulah yang kemudian harus dia pahami bahwa sebelum dia memberikan sesuatu kepada tim leadernya, maka ada satu kontrol diri yang dia harus hidupkan dalam dirinya. Yang dia harus kemudian lakukan transisi yang biasanya kerjanya begitu cepatnya, tapi banyak kesalahan, maka dia harus ngerem diri untuk kemudian meluangkan waktu untuk menyamakan dengan apa yang diinginkan oleh atasannya atau karakter bisnis yang dituntut dari perusahaan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau bisa dilatih pelan-pelan gitu kan, maka dia akan kemudian punya satu sistem atau kontrol diri yang sangat baik yang memang dibutuhkan oleh bisnis dari perusahaan itu. Ya. Kemudian yang lainnya adalah kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri. Maka di dalam persuasive communicator yang sudah pernah saya sampaikan di dalam NQA ini, ya, yang perlu kita latih, demikian juga yang sedang saya bantu kepada si Shanti ini adalah bagaimana kelenturan Anda. Jadi kelenturan ini adalah kemampuan Anda untuk terbuka, menerima ya perspektif yang berbeda. Yaitu adalah kelenturan di dalam cara berpandang, cara pandang, dan kelenturan di dalam bersikap. Ini menjadi penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita termasuk orang-orang yang sangat believe terhadap ya kepercayaan kita terhadap prinsip kita gitu kan ya, sehingga membuat kita pada akhirnya tidak bisa melihat gitu kan ya pihak lain, maka sikap kita, tindakan kita menjadi orang yang sangat kaku.
Dan ketika kita menjadi orang yang sangat kaku, ya, tidak bisa kemudian menyesuaikan prinsip yang sedang berlaku untuk kepentingan yang lebih baik, gitu kan, maka kita akan dipandang menjadi orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Orang yang kaku, orang yang kemudian sangat sulit untuk diajak kerjasama. Nah, ini yang harus dirubah. Maka fleksibilitas ini juga diperlukan ketika kita menghadapi segala persoalan, maka kita harus bisa melakukan transisi dari single loop learning menjadi double loop learning. Single loop learning adalah orang yang biasanya gitu ya, punya kebiasaan melihat segala persoalan itu hanya dari sisinya dia saja, gitu kan ya. Tetapi kecerdasan emosi yang tinggi membutuhkan orang yang bisa punya kemampuan untuk double loop learning. Artinya dia bisa kemudian belajar bukan hanya dari diri sendiri, tetapi dari pihak lain. Artinya di dalam melihat segala persoalan, dia melihat dari perspektifnya dia, tapi dia juga memberi kesempatan dirinya untuk melihat perspektif orang lain. Sehingga dengan demikian punya kesempatan, apakah cerita saya sama cerita orang lain ini sama atau berbeda? Kalau sama, berarti itu memudahkan kita untuk bersikap yang sesuai. Tapi kalau beda, gitu kan, maka kita punya peluang untuk melihat pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang nanti hasilnya untuk kepentingan bersama. Oke? Inovatif, kemampuan untuk mencari, menawarkan, menerapkan pilihan baru dan berbeda, gitu ya. Jadi artinya di sini, ya, kemampuan Anda bertanya, kemampuan Anda kemudian untuk, apa namanya, mengenali kebutuhan lawan bicara, terus kemudian kemampuan Anda untuk berani menyampaikan pandangan, usulan, gitu kan. Ini menjadi salah satu, langkah untuk membuat kecerdasan emosi Anda menjadi, apa namanya, lebih baik lagi. Karena Anda akan menjadi terbiasa untuk percaya diri, Anda menjadi terbiasa untuk melihat bahwa perbedaan pendapat itu menjadi peluang untuk saling mengayakan dan sebagainya. Dan disitulah letak nanti peluang untuk berinovasi, yaitu apa? Menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan dan juga menghasilkan nilai tambah. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita, gitu kan. Sekali lagi, persoalan yang kita hadapi ini pastinya akan menguji, gitu kan ya, menguji eagerness-nya kita, kemauan kita untuk tetap melakukan dan sebagainya, gitu. Maka salah satu yang nanti apa namanya Anda perlu pertimbangkan kan adalah satu, Anda harus punya cara, harus cari tahu apa yang selalu memotivasi Anda. Ya, misalnya Shanti ini ya akan selalu termotivasi kalau ternyata dia itu, diberikan arahan yang jelas, ya. Sehingga dengan demikian dia akan selalu menerima dan menyambutnya dengan baik. Tapi belum tentu leader gitu ya, itu, punya kemampuan menjelaskan. Leader itu terkadang menganggap bahwa, "Ini anak-anak sudah pinter, silahkan dia cari sendiri," gitu loh ya. Padahal anak-anak ini masih perlu dukungan, dorongan gitu. Jadi leader itu harus peka gitu kan ya. Salah satunya adalah peka apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anggota timnya. Kalau anggota timnya butuhnya adalah, diskusi bersama, libatkan. Kalau anggota timnya adalah butuh, waktu untuk lebih dijelaskan ya dengan terarah gitu, ya lakukan. Tapi sayangnya nggak banyak leader yang bisa punya kemampuan seperti itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti mulailah dari diri kita sendiri sebagai anggota tim, yaitu apa? Cari tahu apa yang selalu membuat diri kita termotivasi dan bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Salah satunya si Shanti bilang, "Saya tuh tahu, saya itu akan bisa memberikan kontribusi kalau saya dijelaskan." Berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu cari, kamu datang, kamu minta penjelasannya, kamu minta arahannya. Jadi dengan demikian itu membuat dia menjadi jauh lebih cerdas emosinya gitu. Jadi dia yang menghampiri, dia yang kemudian meminta, ya sehingga dengan demikian kemampuan untuk mempengaruhi agar leadernya memberikan arahan juga nanti harus dimiliki oleh si Shanti ini, gitu kira-kira. Oke, nah ini adalah cara-cara yang Anda bisa memperkuat internal faktor Anda untuk meningkatkan kecerdasan emosi Anda. Oke, mari kita lihat yang berikutnya tentang kesadaran sosial. Jadi sebetulnya kesadaran sosial dan juga yang namanya keterampilan sosial itu sebetulnya untuk mempersingkat waktu adalah menggunakan pendekatan dari persuasif communicator-nya Persona Global Indonesia, yaitu tidak lain adalah flex hati, teman-teman. Ya. Ini yang sedang dilatih oleh si Shanti, gitu ya. Bagaimana dia bisa dapat dukungan dari atasannya, bagaimana persoalannya dia bisa dimengerti oleh atasannya sehingga atasannya bukan menjudge dia menjadi orang yang tidak berdaya, tapi justru atasannya malah apa namanya melihat bahwa dia harus hadir membantu si Shanti ini. Maka dengan fleksati yang dimiliki oleh Susianti, yaitu apa? Know yourself, know the others. Fleksati itu sebetulnya gabungan dari kata kunci fleksibilitas dan empati. Ya, jadi di dalam mengelola hubungan yang efektif dengan berbagai pihak, ya, maka orang-orang yang punya kemampuan
mengelola hubungan secara efektif dengan berbagai pihak, maka dia cerdas sekali emosinya dari sisi sosial. Oke. Nah, apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan itu? Yaitu menggunakan pendekatan fleksati, yaitu kemampuan fleksibilitas dan empatinya. Nah, pendekatan dari persona global Indonesia, fleksati itu menggambarkan pemaknaan adalah satu, ya, membangun hubungan yang efektif di dalam dunia kerja membutuhkan apa? Mengenali cara berinteraksi diri sendiri dan mengenali cara berinteraksi orang lain. Oke, kalau kita sudah punya kemampuan mengenali cara berinteraksinya, maka kita sesungguhnya sudah dibantu untuk mengurangi judgmental-nya kita terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Judgmental itu sangat tidak produktif, teman-teman. Karena judgmental, komunikasinya selalu berisi tentang baik buruknya seseorang. Dan kalau kita berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan seseorang gitu kan, maka pengambilan keputusan kita di dalam berinteraksi tidak akan tepat. Bisa jadi berlebihan atau bisa jadi sangat tidak berempati gitu, sangat tidak peduli gitu kira-kira. Nah, ini yang harusnya dihindari, maka latihlah dengan cara berbagai pendekatan. Persona Global Indonesia memiliki pendekatan persuasive communication yaitu gaya sosial. Tapi Anda punya kelebihan, Anda punya pilihan dengan berbagai pendekatan ya. Kami memiliki keyakinan dengan gaya sosial itu memudahkan kami sekali untuk bisa dalam waktu singkat mengenali gitu ya, interaksinya orang lain maupun interaksi diri kita sendiri. Kemudian dengan Flexati, kita bisa punya kemampuan kontrol diri dan kontrol hubungan itu dengan kuat sekali, yaitu lewat empati. Jadi empati di dalam hubungan antar manusia itu sebetulnya sangat apa ya namanya ditandai dengan karakter kemampuan kita untuk mendengarkan secara aktif, kemampuan kita untuk kemudian bisa mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan, dan kemampuan kita untuk apa untuk bertanya ya dengan open ended question yang tujuannya adalah membantu dia untuk menjadi lebih sadar atau dengan bertanya membuat kita dilihat oleh lawan bicara kita punya minat gitu loh ya terhadap kesusahan dia, terhadap persoalan dia atau terhadap concern-nya dia gitu. Nah, ini membuat akhirnya yang bersangkutan melihat kita sebagai orang yang apa namanya mudah untuk diajak kerjasama, orang yang punya jaringan yang sangat luas, orang yang bisa punya kemampuan berorganisasi dengan sangat baik, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir itu selain kontrol diri dengan empati, yaitu adalah tidak lain bahwa ternyata kecerdasan apa namanya emosi di dalam tataran sosial itu adalah orang yang mampu melakukan sesuatu untuk orang lain demi pencapaian tujuan bersama. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya fleksibilitas. Jadi kalau Anda ya melihat ya kalau Anda melihat ya bahwa apa yang diinginkan oleh lawan Anda sesungguhnya adalah media untuk membantu pencapaian tujuan yang lebih besar, maka Anda menjadi orang yang selalu kemudian mengupayakan untuk memenuhinya gitu kan ya, karena Anda bisa melihat di situ ada peluang dengan memenuhi kebutuhan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan pun bisa membantu memenuhi kebutuhan saya. Kalau dua-duanya merasa terpuaskan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka kebutuhan bersama pun itu akan mudah dicapai. Dan bicara kebutuhan bersama, pastinya akan selalu ya apa namanya mengacu kepada kebutuhan perusahaan tentunya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Sehingga dengan demikian kesadaran sosial, keterampilan sosial ini membutuhkan yang namanya empati teman-teman. Oke. Next, Mbak Isa. Oke, ya. Ya, jadi Flexati ini membuat Anda punya pengaruh, membuat Anda kemudian bisa dilihat sebagai agen perubahan yang positif, Anda orang yang mudah bekerja sama, dan Anda mempunyai network yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, ketika Anda membangun network tanpa pamrih, ya, maka kesejahteraan juga akan dengan sendirinya datang ke Anda. Kalau Anda membantu orang lain untuk mencapai tujuan, Anda nggak perlu khawatir untuk berpikir bahwa mungkin tidak ada orang yang membantu saya. Itu pasti akan ada, gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian teman-teman, dua kompetensi emotional capability dan resilience gitu kan ya, ternyata saling menguatkan. Dan kalau ini bisa Anda kembangkan, Anda bisa perkuat gitu kan ya, maka 13 skill untuk menjadi leader yang efektif itu sangat besar kemungkinannya untuk bisa kita miliki. Ya. Menurut Daniel Goldman, emotional capability kan adalah kemampuan memanage diri kita sendiri dan juga hubungan ya dengan orang lain secara efektif. Ya, tapi kalau resilience berdasarkan tadi Cyril dari Persona Global mengatakan bahwa resilience itu adalah seperangkat keterampilan dan praktek yang mendorong kita untuk bisa konsisten mampu mengelola emosi.
Jadi kalau kita bisa ngelihat di sini teman-teman, ya, di pilar yang ketiga, resilience ini menjadi penting banget. Kenapa? Karena dia mensupport kita untuk konsisten agar kemampuan mengelola emosinya itu nggak berhenti terus gitu kan ya. Tapi apa sebetulnya model dari resilient ini? Maka resilient ini kalau kita lihat dari asal-usul katanya, itu adalah berasal dari bahasa Latin, kata Latin yaitu resilire katanya, yang artinya tuh kembali lagi, mantul lagi. Jadi yang mesti kita sadari bisa jadi dalam satu waktu kita berada dalam titik yang terendah, ya kita berada dalam titik yang terendah. Tapi dengan resilience ini kita gampang kemudian bangkit lagi. Ada modelnya, ada polanya yang nanti bisa membuat kita gampang untuk bounce back, mantul lagi gitu ya ke posisi yang lebih normal lagi gitu kira-kira teman-teman. Maka orang-orang yang memiliki resilient yang tinggi, maka bisa dikatakan sebagai orang yang tangguh. Ya, orang yang tangguh itu dilihat sebagai orang yang apa? Lentur dan mudah beradaptasi gitu. Sehingga dengan kelenturan dan kemudahan beradaptasi, dia akan banyak sekali menemukan pilihan-pilihan. Nah, Shanti ini ketangguhannya tuh masih rendah sekali. Ya, kenapa? Ya karena kembali lagi pengalaman dia sebelumnya di akademik gitu ya, di sekolah, ya memang masih menekankan hard skill-nya, intelektualnya. Jadi yang namanya soft kompetensi masih rendah sekali, tapi dia beruntung punya fasilitasi, yaitu media di mana dia bisa memanfaatkan coaching kapan saja gitu. Sehingga dengan coaching ini, saya bisa melihat dari waktu ke waktu, dia punya ketangguhan itu levelnya meningkat. Ya, dilihat dari cara berpikirnya berubah, dilihat dari kurangnya dia tertekannya, dilihat dari hari-hariannya lebih banyak senyumnya gitu ya, ketimbang kemudian muka yang apa bete dan sebagainya. Nah, itu menjadi karakter yang nanti bisa menjadi acuan kita bahwa dia mengalami pertumbuhan gitu kan ya. Nah, orang yang tangguh itu orang yang mampu bangkit kembali cepat banget gitu. Ya, begitu dia sadar bahwa aduh, kok ada masalah ini gitu kan. Tapi dia hanya sesaat saja memaknai bahwa ini masalah. Tapi dengan ketangguhannya dia langsung bisa melihat, oke, nggak apa-apa, dulu juga pernah begitu, oke, apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik? Minimal apa ya? Nah, ini yang membuat akhirnya kita menemukan diri kita untuk terus maju sampai kepada kemudian mencapai tujuan yang kita inginkan. Membuat kita menjadi tetap fokus, tetap hadir optimisnya kita, dan pada akhirnya mau keadaan apapun, ya dia nggak akan terpengaruh karena kemandiriannya yang begitu kuatnya. Ya, sehingga banyak karakter-karakter kuat yang hadir di dalam dirinya seperti bertanggung jawab, gigih gitu kan ya, kemudian disiplin, konsisten, persisten dan sebagainya gitu teman-teman. Oke. Nah, ketangguhan itu teman-teman ya, nggak bisa dapat dari yang lainnya. Ya, ketangguhan itu akan muncul dari dalam. Itu yang harus dipahami. Ya, dari dalam itu tentunya butuh kontribusi dari diri kita sendiri. Tapi kontribusi itu akan hadir kalau kita punya modelnya. Nah, model inilah yang nanti saya bagi kepada Anda, teman-teman. Ya, jadi ketangguhan ini, teman-teman, aduh, benar dia sangat berpengaruh pada kinerja. Ya, makanya banyak generasi strawberry, generasi Z sekarang ini, gitu kan, yang pinter-pinter tuh nggak cemerlang. Kenapa? Karena ketangguhannya kurang. Ini yang harus kita bantu, karena dia punya sesuatu yang bagus dari sisi intelektual, dari hard skill-nya, tapi gara-gara soft kompetensinya nggak dibenahi, ya maka soft kompetensi itu menjadi 80% destruktif karena lemahnya. Nah, ini sayang gitu loh. Ya, maka saya bersyukur dengan adanya Shanti, saya punya kesempatan juga belajar dari si Shanti ini gitu. Dan Shanti juga punya kesempatan yang luar biasa gitu dari pengalamannya dia dan persoalannya dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ketangguhan ini teman-teman benar sekali ya. Ini sebetulnya bisa meminimalkan efek dari pressure yang sangat apa namanya besar gitu dan kelelahan gitu ya. Karena dengan ketangguhan maka banyak aspek-aspek positif itu hadir di mental kita ya di dalam diri kita. Oke. So apa modelnya? Modelnya ini bahwa kalau Anda ingin ketangguhan itu hadir di dalam diri Anda, maka Anda harus menjadi orang yang punya tujuan. Gitu, kurang lebih ya. Terus kemudian Anda punya self reliant, versatile, berpikirnya tough, connected, punya harapan, self disiplin, jadi kemudian bisa mandiri kerjanya, bisa apa namanya memaknai gitu kan ya apa yang sudah dihadapi sehingga dengan demikian ini 7 model ini nih teman-teman, 7 model ini merupakan apa namanya saling terkait yang bisa saling menguatkan satu sama lain gitu ya, menguatkan satu sama lain sehingga dengan demikian kenapa keduanya baik resilient maupun emotional capability ini terkait gitu kan ya, karena resilient itu nggak akan kuat tanpa emotional capability ya, dan emotional capability nggak akan hadir
ya menjadi karakter kita kalau Anda nggak punya resilient, gitu, nggak punya ketangguhan, gitu ya. Maka mari kita sama-sama coba maknai gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan purposeful, kemudian self-reliant gitu ya, terus kemudian versatile, tough-minded, apa ya kira-kira? Silakan Mbak Aisyah. Oke. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau purposeful itu tadi ya, harus ada apa namanya tujuan yang jelas apa sih yang mau Anda capai gitu. Self reliant itu adalah keyakinan diri yang kuat sekali gitu ya, percaya gitu ya bahwa saya bisa. Dan ini self reliant ini salah satunya adalah menggunakan self talk gitu loh ya. Saya bisa ke situ, tidak bisa ke situ ya tergantung dari saya gitu. Ya, apa yang kamu punya. Jadi biasakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian tough minded, jadi cara berpikir yang kokoh nih, gigih dalam bekerja meskipun sulit sampai menemukan solusi. Jadi dia akan apa ya, dia akan selalu hadir dengan pemikiran-pemikiran yang positif even itu masalah gitu. Jadi dia akan selalu bisa melihat ya di balik masalah itu ada sesuatu yang indah, kurang lebih seperti itu. Kalau versatile ini lebih kepada menggambarkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas gitu ya dalam menyikapi perubahan. Jadi berpikirnya itu apa namanya tuh berpikirnya itu lentur, bisa lihat berbagai perspektif, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara kalau connected bagaimana keterhubungannya Anda dengan pihak lain. Jadi empati ini akan dimainkan di sini. Terus kemudian punya harapan itu menjadi penting sekali gitu kan ya karena dengan punya harapan gitu kan ya, maka Anda sebetulnya sedang mempengaruhi diri Anda dengan energi yang positif. Gitu. Sementara self discipline adalah bagaimana Anda itu menjadi orang yang sabar dengan self discipline ya. Jadi orang-orang sabar itu sebetulnya orang-orang yang punya self discipline yang tinggi sekali teman-teman. Ya. Contohnya bagaimana menghadirkan kebiasaan berolahraga dalam hidup Anda. Mau hujan, mau itu kemarin habis pulang malam gitu ya. Tetapi kalau Anda tahu bahwa olahraga itu adalah bagian dari kesuksesan di dalam mencapai tujuan Anda, maka Anda akan menemukan diri Anda selalu antusias melakukannya. Nah, itu yang nanti harus dibangun di dalam diri Anda gitu. So, apa yang bisa Anda lakukan? Ini beberapa tips simple aja, tips yang apa namanya? Praktis saja. Jadi cobalah Anda selalu bicara dengan diri Anda untuk kemudian menetapkan kira-kira tujuan hidup Anda apa sih? Ya, ketika saya marah karena asisten rumah tangga saya tidak melakukan apa yang sudah dia janjikan gitu kan ya, maka marah itu saya akan deskripsikan karena ada ketidaksesuaian, tetapi ketidaksesuaian ini kemudian saya kaitkan ya, saya kaitkan dengan belief saya, yaitu dengan purpose-nya saya, bahwa saya dengan umur sekarang, saya hanya ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya, menanamkan pahala. Maka dengan demikian marah ini kemudian akan menurun dan saya akan bisa berpikir kreatif, jelas bagaimana menyikapi gitu kan ya asisten rumah tangga yang tidak bisa memenuhi janjinya sehingga diskusinya pun menjadi diskusi yang membuat saya tidak menekan asisten rumah tangga saya tapi justru dialog ini bisa membuat asisten rumah tangga saya menjadi lebih sadar dengan sendirinya kurang lebih seperti itu oke semua itu termasuk self reliant itu juga adalah bicara dengan diri Anda sendiri ya jadi latihlah ya untuk kemudian terbiasa memiliki tujuan, kemudian bicara dengan diri Anda sendiri untuk selalu mengingatkan tujuan, bicara dengan diri Anda sendiri gitu kan ya, untuk kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan positif di dalam melakukan pilihan dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat lagi yang lainnya, oke. Ini sebetulnya Anda bisa lakukan gitu kan ya, tapi mungkin ada hal-hal yang lebih simpel lagi ya selain tadi perlu fleksibilitas, kemudian perlu kemudian mengeksplor yang tidak jelas itu apa gitu kan ya. Yang tidak jelas itu apa? Oke, kalau begitu kira-kira apa namanya? Kalau ini terjadi apa yang mesti saya lakukan? Jadi ketidakjelasan itu harus dideskripsikan dan kemudian deskripsi itulah yang kemudian memandu kita untuk melakukan antisipasi-antisipasi. Kalau ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Kalau ini kemudian tidak terjadi, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini membuat kita menjadi orang yang menjadi lentur dalam keadaan apapun dan tidak masalah dengan persoalan apapun. Kurang lebih seperti itu. Oke? Ya. Tough minded tadi, kalau kita selalu berpikirnya positif, bisa memaknai, bisa mengambil hikmah, maka kembali lagi kita akan selalu menemukan hal-hal indah dan kita akan selalu mendapatkan solusi terbaik gitu ya. Nah, kalau bagaimana kita bisa terkoneksi, kembali lagi berempati, mendengarkan, menganggap orang itu penting,
ya, selalu menyampaikan kembali ya apa yang Anda sudah tangkap. Jadi konfirmasi atas cerita yang Anda sudah bisa dapatkan dari lawan bicara Anda. Dan kemudian pastikan tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, maka pikirkan solusi terbaik yang bisa kita ambil untuk kepentingan bersama itu apa. Gitu. Ya, kemudian hopeful itu harapan ya. Anda harus selalu terbiasa untuk membayangkan ya, membayangkan hasil indah yang Anda akan dapat. Dengan membayangkan itu, maka Anda dengan ya skill-skill yang lain dari 6 gitu ya, model lainnya, ini akan saling memberikan kontribusi dan saling menguatkan dan pada akhirnya mendorong Anda untuk bisa merealisasikan yaitu hasil yang positif yang diinginkan Anda di masa yang akan datang. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Terus kemudian ya ini self disiplin ya. Memang self disiplin ini adalah sesuatu yang tidak mudah gitu kan ya, tetapi sesuatu yang Anda bisa lakukan adalah yang pertama satu ya, dalam menghadapi tekanan kalem dulu ya, tenang dulu. Oke. Kalaupun Anda menemukan diri Anda tidak tenang ya, Anda kemudian tarik diri dulu untuk detach dari emosi itu dengan cara menarik napas, kemudian ambil waktu 1 sampai 3 menit. Setelah itu Anda mulai berpikir secara logik gitu kan ya. Kemudian ketika pemikiran logik itu menuntun Anda menemukan solusi, maka Anda mulai melakukan yang namanya perencanaan dan pengelolaan. Dan yang tidak lupa juga, yang tidak kalah penting adalah yaitu bagaimana Anda menjaga kesehatan fisik maupun mental Anda. Dalam hidup Anda punya pilihan. Oke? Ya. Nah, pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk berkembang sekali lagi ada di dalam diri Anda. Oke? Jadi orang-orang yang memilih untuk berkembang adalah orang-orang yang selalu melihat sasarannya adalah bertumbuh, ya, berkembang dan selalu mencari kesempatan. Maka dengan objektif seperti itu, responsifnya tanggapannya itu akan berbeda yang hadir di dalam diri Anda. Anda pastinya akan selalu mengeluarkan respon yang positif. Gitu. Nah, respon yang positif salah satunya ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan memahami persoalan nyatanya apa. Kemudian memberi kesempatan untuk kemudian bertanya, ya, kesempatan kepada diri untuk bertanya. Kemudian dengan pertanyaan itu, dia punya data yang akurat, sehingga data yang akurat itu membantu dia untuk bisa mencari solusi terbaiknya apa. Tapi kalau Anda memilih ya lingkaran mempertahankan, maka biasanya yang dipengaruhi itu adalah objektif Anda. Objektif Anda adalah mempertahankan keinginan sendiri, gitu kan ya, sehingga membuat pertahanan untuk tetap mengupayakan keinginannya sendiri itu yang tidak membuat Anda sadar bahwa reaksinya menjadi reaksi yang begitu mempertahankan, memperjuangkan gitu. Dan pada akhirnya reaksi-reaksinya lebih sering reaktif gitu ya. Sehingga dengan demikian pernyataan-pernyataan yang keluar itu adalah pernyataan selalu kaitannya dengan masalah, lebih sulit dan sebagainya. So dua pilihan ini ada di Anda. Tapi kalau Anda memilih pilihan yang lebih maju, maka kontrol ada di diri Anda. Tapi kalau Anda memilih yang pilihan mempertahankan, maka sesungguhnya emosi atau faktor luar yang banyak mempengaruhi Anda. Kurang lebih seperti itu. The power of thought ini bisa dilatih oleh Anda. Okay? The power of thought, bagaimana kita bisa melihat sesuatu. Okay? Kalau kita bisa melihat, kalau kita melihat lemon ini adalah buah yang asam, yang tidak menarik, mungkin kita tidak pernah kemudian menggunakan lemon ini. Tapi kalau lemon ini kemudian kita cari tahu manfaatnya apa, bisa dilakukan untuk apa saja. Ternyata dari lemon ini kita bisa membuat yang namanya kue ya, cake lemon yang begitu enak, yang bisa dinikmati dengan teh, dan dengan cake lemon ini bisa menjadi media untuk membangun network karena dengan kemudian apa namanya tuh berkumpul makan kue yang enak gitu ya dengan lemon ini, kita menjadi hubungannya menjadi erat. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, bisa kita berdayakan dari pikiran kita ya terhadap sesuatu. Oke. Kemudian bagaimana kita membiasakan diri supaya cara berpikir kita lebih logis, lebih masuk akal, maka pakailah pendekatan ABC nih teman-teman. Jadi pendekatan ABC itu A itu adalah activating dari event, situasi kondisi yang kita hadapi, B itu adalah belief dikaitkan dengan belief kita, C itu adalah konsekuensi. Nah, orang-orang yang kecerdasan emosinya rendah, ya, itu biasanya ada yang missing di tengahnya. Dia cuma memakai AC aja, gitu. Ya, jadi dia dikontrol oleh emosinya. Jadi begitu ada sesuatu kejadian, event yang kemudian responnya kita nggak pakai, kita pikir, nggak pakai kita kaitkan dengan kontrolnya kita, beliefnya kita, dia langsung bertindak aja. Pokoknya dia merasakan apa dan kemudian dia lakukan gitu ya. Tapi
Kalau kita mau meningkatkan kecerdasan emosi kita perlahan-lahan, maka aplikasikanlah pendekatan ABC ini. Begitu ada satu kejadian, oke, Anda coba, apa namanya, jeda dulu gitu ya, apa yang terjadi kalau melibatkan emosi nih, emosi apa nih yang sedang saya alami, emosi apa yang sedang dialami oleh pihak lain, oke. Oke, apa sih, emosi ini terjadi karena apa? Oke, kalau udah tahu kejadian, oke. Kalau begitu apa sih yang sebetulnya menjadi landasan kita? Oke, setelah itu Anda punya pilihan. Oke, apa yang mau Anda lakukan? Dan Anda sadar kalau Anda pilih sesuatu yang sesuai dengan belief Anda, pasti ada konsekuensi positif dan negatifnya. Dan kemudian itulah yang menggiring Anda kognitifnya bisa menjadi lebih bekerja lebih efektif, pasti akan berpikir konsekuensi positif itu apa yang nanti Anda harus sikapi, konsekuensi negatif apa yang Anda harus lengkapi, apa yang Anda harus lakukan gitu ya untuk mengatasinya seperti itu. Kalau Anda dalam keadaan tertekan, maka banyak-banyaklah Anda melakukan yang namanya teknik relaksasi. So, yang terakhir adalah being connected, karena ternyata membangun jaringan pertemanan itu sebetulnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Ya, membangun pertemanan itu jangan pamrih gitu. Apa yang bisa kita bantu. Karena yakin dengan prinsip yang saya dapatkan dari orang tua saya, yaitu jika kau tanam yang baik, maka kau akan petik yang baik gitu loh. Artinya jika kamu bantu apa namanya orang lain, maka pasti ada pihak lain yang akan membantu. Ya, jadi selalu hidupkan yang namanya timbal balik. Artinya kita tolong mereka, tapi kita jangan harapkan untuk kemudian mereka balas kita gitu ya. Tapi kita punya keyakinan kalau kita menanam yang baik, pasti kita juga akan memetik yang baik. So, kenapa emotional capability dan resilience menjadi dua kompetensi yang saling menguatkan gitu kan ya? Karena kembali lagi nih teman-teman, ternyata self awareness ini ya membutuhkan keyakinan diri kita yang tinggi, terus kemudian self regulation butuh yaitu tadi kemampuan berpikir kita yang kokoh, komit, konsisten, ya, self discipline, kemudian self motivation itu membutuhkan kemampuan kita beradaptasi, harus punya harapan yang positif, harus punya tujuan. Self social awareness ini adalah kemampuan untuk terhubung, gitu kan ya. Sementara social skill ini tujuh-tujuhnya itu diperlukan, supported by all resilient elements. Jadi kedua inilah betul-betul sangat dibutuhkan untuk menguatkan satu sama lainnya. Jadi kalau kita bisa memaknai ini teman-teman, bahwa emotional capability dan resilience itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan dikembangkan. Jadi ibaratnya otot gitu ya. Eh, Otot bisa dikuatkan, bisa sama halnya emotional capability dan resilience. Ya, terus kemudian ibaratnya skill demikian juga bahwa emotional capability dan resilience ini bisa dipelajari. Dan ibaratnya habit, emotional capability dan resilience ini dari waktu ke waktu itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini betul-betul bisa menginspirasi kita walaupun cuma waktu singkat dan juga menambah mungkin penguatan pemahaman kita dan bisa juga memvalidasi bahwa memang betul bahwa kejadian atau keadaan lingkungan di sosial maupun dunia bisnis ternyata memang butuh kedua kompetensi ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mudah-mudahan bisa apa namanya dipahami dan dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Bu Nani. Ini luar biasa nih materinya daging semua. Baik, kalau gitu izin Bu Nani saya menutup ada sedikit Monggo. menutup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang masih setia sampai jam 11.30 lewat ini. Sekali lagi saya ucapkan untuk event kita hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman atau bapak dan ibu ingin mendapatkan sertifikat yang di kanan, kemudian materi yang tadi isinya daging semua, kemudian ada bonus ebook yang nanti akan dibagikan. Caranya gampang, foto barcode-nya ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Silakan di foto barcode-nya nanti akan terkoneksi dengan saya langsung. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan 3 item tersebut. Baik, ini dia untuk e-book yang akan dibagikan. Ini yang related dengan tema kita di webinar kali ini terkait dengan resilience. Baik, tak ada gading yang tak retak. Kami butuh inputan dari Bapak Ibu untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu. Jika berkenan,
di foto barcode-nya nanti diisi beberapa pertanyaan untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan foto barcode-nya, beri inputan kepada kami. Baik, NKA Indonesia Ringti, untuk mendapatkan informasi selain terkait ISO, kemudian webinar, silakan Bapak Ibu bisa dipoto barcode-nya untuk terkoneksi dengan media sosial NKA Indonesia. Oke, berakhir sudah untuk event kita di pagi hari ini sampai siang hari ini. Masih ada satu acara lagi yaitu foto bersama. Jika berkenan Bapak Ibu bisa dibuka videonya, kita foto bersama, setelah itu tuntas sudah acara kita. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita berikan jempol untuk Bu Nani. Silakan. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Pak Johan, Pak Adi, Pak Agung, Mas Devi. Baik, izin saya foto untuk slide pertama. 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Izin saya tutup acara pagi sampai siang hari ini. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Ayu.